Ya, dan itu sifat manusia. Namun, pernahkah kita merindukan zat yang teramat sangat menyayangi kita? Ada ayam di sana, di. Ada ayam di sana. Kirain nggak ada ayam di Hong Kong. Ya. Jadi, namun pernahkah kita merindukan zat yang teramat sangat menyayangi kita? Bahkan tak mungkin kita hidup tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari beribadah ya Bu ya. Ibu-ibu, tiap hari kita ibadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tiap hari memuji Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tiap hari ruku, sujud, kita mengagungkannya, bahkan setiap detik kita beribadah kepada Allah. Namun, kita belum pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah tidak bisa dijumpai, berjumpa langsung dengannya di dunia, tidak bisa. Karena Nabi Musa sendiri tidak bisa. Tapi kita insya Allah akan berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Nah, ini tema yang akan saya angkat, mendambakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan share screen ya, materinya. Tapi kelihatan di materinya, kelihatan Ibu Lili? Terlihat Ustaz? Lihat ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Ini dalil ya. Dalil kalau kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma izin nazirah, wajah-wajah. Wajah siapa? Orang-orang beriman pada hari itu nazirah, berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya lah mereka akan melihat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, emang ada dalil kalau kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya. Ya, surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Bahwa nanti wajah kita akan berseri-seri. Ibu-ibu udah berseri-seri ya. Ya, udah berseri-seri. Tapi lebih berseri lagi nanti. Ya, Hardi udah berseri itu. Senyumannya luar biasa dia. Ya, akan berseri lagi dia ketika nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Di sini ada kalimat wa ziyadah. Ziyadah. Ada tambahannya, ada bonus nih. Ada bonus. Makanya kita kan beriman dan beramal saleh. Ya, terus beramal saleh. Karena nanti akan ada bonus. Sebagaimana firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Al-husna itu surga, wa ziyadah dan tambahannya. Jadi Bapak Ibu nanti akan masuk surga. Ketika masuk surga akan ada tambahan, ada bonus. Kalau di dunia bonus apa, Bu Lili? Bonus apa biasa di dunia? Ya, bonus biasanya ya paling apa, Hardi? Kalau bonus orang di dunia? Gaji, Ustaz. Oh, gaji. Gaji ke-13. Ya, bonus motor, ya, bonus mobil, bonus macam semua benda. Tapi bonus nanti di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tafsirnya. Yang dimaksud al-husna adalah surga, sedangkan az-ziyadah adalah melihat wajah Allah pada hari kiamat. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, tentang makna ziyadah. Jadi kembali lagi saya ajak melihat Quran surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik.
dan tambahannya dan bonusnya. Apa yang disebut dengan tambahan di sini? Yaitu az-ziyadah, maksudnya kata Ibnu Katsir adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Nah, di sini ada kalimat lagi, mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahan. Pada sisi kami ada tambahan. Tambahan di sini maksudnya Allah akan menampakkan wajah pada mereka setiap hari Jumat. Masya Allah. Allah akan menampakkan wajahnya nanti pada hari kiamat. Ya, kapan? Pada setiap hari Jumat. Demikian diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Ini surat Qaf ayat 35. Udah berapa ayat, Bu? Udah 3 ya? Yang 3 ayat ngerti paham. Lebih baik daripada 1 juz kagak ngerti kagak paham. Ya, udah kagak ngerti kagak paham posting lagi. Alhamdulillah 1 juz hari ini. Ya, pengen eksis akhirnya habis pahalanya. Ya. 3 ayat ngerti paham mengamalkan. Yang pertama, ayat yang pertama saya ulangi, yaitu Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Dalil kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajah kita akan berseri-seri. Insyaallah ketemu sama teman lama. Ya, kita udah senangnya luar biasa wajah. Ini bertemu dengan teman yang biasa aja. Ternyata kita bertemu nanti dengan Khalik, pencipta. Kayak apa senangnya kita. Selama ini kita tidak pernah melihatnya. Lain dengan agama lain, jadi ada kelihatan. Ada kelihatan Tuhannya dia. Kita enggak. Kita enggak. Kenapa? Karena jadi sebuah bonus tambahan nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan yang tak terhingga. Bahkan bidadari-bidadari yang bersanding dengan Hardi akan dicuekin sama Hardi. Ya, kenapa? Enggak ada. Kenikmatannya bukan itu di surga. Yang paling hebat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak bakalan. Ya, karena itu nikmat yang paling tinggi. Kemudian surat Yunus ayat 26. Kemudian surat Qaf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalam yang memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Tambahan di sini maksudnya Allah menampakkan wajahnya nanti pada hari Jumat nanti di surga tentunya. Suhaib bin Sinan radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika penghuni surga telah masuk surga. Ada ibu-ibu yang mau baca nggak, Bu? Ibu, kalau kajian Zoom nih unik ya, nggak kelihatan orangnya. Mudah-mudahan benar-benar duduk, benar-benar duduk ya. Coba, ada yang mau bantuin saya baca nggak? Biar saya kenal sama ibu-ibu. Nggak usah baca Arabnya. Baca terjemahnya aja, Bu Edita. Bu Edita, mau baca nggak? Ya, Pak Ustadz. Boleh. Bu Edita kayak ini ya, kayak Dini Aminarti sekilas. Coba, Bu. Jika penghuni surga telah masuk surga, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kalian, wahai penghuni surga, menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan surga? Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari azab neraka? Maka pada waktu itu Allah membuka hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tersebut di atas. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Masya Allah. Ya, Bu Edita nih. Nanti kita masuk surga insya Allah. Ya, amin. Kita merasa itu sudah nikmat banget ya. Malah ada yang bilang begini, ya,
Ustadz, saya mau di pinggir surga jadi bagus dah Pak Ustadz, gitu ya. Di pinggir surga jadi bagus. Lah rumah aja di pinggir bagus kan di Indonesia. Rumah di pinggir tuh perumahan namanya Lakeview. Wah, mahal. Ya, Riverside, ya. Apalagi pinggir surga. Jangan di pinggir surga dah. Ya, kita pengen masuk ke dalam. Ternyata kita merasa ini sudah kenikmatan yang paling hebat. Allah udah masukin kita ke surga, itu udah luar biasa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harganya nggak bisa dibayar dengan amal kita. Kita melakukan amal adalah perintah. Kita melakukan amal adalah suatu yang dimudahkan oleh Allah semuanya. Tapi surga tidak terbayarkan dengan amal kita. Kita masuk surga dengan rahmat Allah dan kita beramal. Tujuannya adalah karena menjalankan perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ya Allah ini udah kita banyak dosa. Kita banyak dosa, kita nggak tahu ya. Ya kita merasa malu gitu loh. Kita sudah merasa masuk surga aja sudah suatu hal yang luar biasa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni surga, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Apakah mau ada bonus apa enggak? Ya, kita bilang, bukankah kau telah memutihkan wajah kami? Ya, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun, nanti ada wajah yang bersinar. Kita sudah diberikan wajah yang indah oleh Allah di surga. Sudah masuk surga, sudah sebuah kenikmatan. Tapi ternyata Allah menambahkan tawaran yang lainnya, yaitu tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya mendambakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ternyata begitu di surga kita bisa melihatnya. Ya, ini hadis riwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada orang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, apakah kami nanti melihat kami pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Ya, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat kita akan melihat Allah dengan jelas sebagaimana kita melihat bulan pada malam hari. Kita melihat bulan dengan jelas di malam hari. Kita akan melihat Allah lebih jelas daripada itu. Tentunya bukan tanpa perjuangan untuk hal itu. Bukan hanya sekedar tulisan. Kan ada orang ya, Ardi, di postingannya tuh, di WA-nya tulisin Allah lagi, Allah terus, Allah mulu. Ya bagus. Tapi ketika kita berharap berjumpa dengan Allah, mendambakan ketemu dengan Allah, rindu dengan Allah, bukan berarti tanpa amalan. Walaupun surga adalah rahmat dari Allah, tapi Allah nyuruh kita falyamalil 'amilun, falyatanafasil mutanafisun, atau yang lebih gampang kita dengar dengan fastabiqul khairat. Kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan cicing baik, diam aja. Lah, pengen masuk surga diam aja. Ya, pengen berjumpa dengan Allah tapi malah melakukan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah. Maka dalil-dalil tadi sudah cukup sebagai alasan, sebagai hujjah bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Itu yang pertanyaannya. Gimana caranya? Yang satu, yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat pokok. Tentu. Kenapa? Tadi sudah kita bahas. Al-Qiyamah 22-23, wujuhu yawma izin nazira ila rabbiha nazirah. Apa maksudnya? Ini didukung oleh hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir. Bahwa maksudnya adalah di mana orang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat. Mereka akan melihat dengan pandangan mereka pada hari kiamat di surga. Jadi yang bisa melihat Allah hanya orang-orang beriman saja. Orang-orang beriman. Makanya kita bagus minta terus dikokohkan iman kita.
Dan jangan sampai iman ini lepas sebelum kita mati. Karena ini adalah syarat yang utama. Iman. Maka di dalam doa salat jenazah ada doa Allahumma in ahyaitana minna fahi alal Islam wa in tawaffayna fatawaffat alal iman. Kalau aku hidup, hidupkan aku dalam keadaan Islam. Kalau aku mati, matikan aku dalam keadaan beriman. Maka terus minta kepada Allah agar iman kita diperbaharui. Karena dalam sebuah riwayat iman ini suka lecek kayak baju. Maka Nabi ngajarin kita doa, Allah majaddidil iman fi qalbi. Ya Allah, perbaharuilah imanku yang ada di dalam hatiku. Maka syarat orang masuk ke dalam surga dan syarat orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama adalah beriman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Orang-orang beriman. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan Al-Imam Abdullah Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Hazil ayat dalilun anna al-mu'min yarawnahu 'azza wa jalla yawma idz." Ayat ini yaitu Al-Mutaffifin ayat 15 sampai 16 menjadi dalil bahwa orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Orang beriman. Maka Sufyan Ats-Tsauri sebelum meninggal dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia takut iman ini lepas sebelum dia mati. Maka jaga iman. Kokohkan imanmu. Iman itu naik turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Dan iman adalah syarat seseorang masuk ke dalam syurga. Disebutkan oleh Ibnu Katsir perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Allah nanti akan menyingkap hijab. Orang mukmin dan kafir akan melihat Allah. Kemudian orang-orang kafir terhalang dari melihatnya. Dan orang-orang beriman sajalah yang melihat Allah. Mereka akan melihat pada pagi dan petang. Jadi ada yang melihatnya hari Jumat saja. Itu level yang tengah tuh Hardi. Ada level yang paling keren apa? Melihatnya setiap pagi dan sore. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti tiap hari ya. Tiap hari melihat Allah, setiap pagi dan sore. Ya, kalau tadi kan dibahas Allah memperlihatkan diri di hari Jumat. Nah, itu level yang kedua tuh. Jadi nanti ada yang levelnya masing-masing berbeda. Ya, ada yang melihat Allah setiap pagi dan sore, ada yang melihat Allah setiap hari Jumat saja. Mudah-mudahan kita setiap hari melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di syurga. Ya. Jadi orang kafir terhalangi dari melihat Allah dan orang beriman, kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini tabi'in ya. Dia mengatakan orang beriman saja yang melihat Allah, mereka akan melihat pada pagi dan petang. Ini yang pertama. Kalau pengen melihat Allah, ya tentu harus masuk surga. Syarat masuk surga adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah istiqomah di atas tauhid. Nah, ini juga. Ini penting sekali. Istiqomah di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30, ya. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Quran surat Fussilat ayat 30. Coba baca dong, Ibu Media. Ibu Media. Iya Pak, terjemahannya aja Pak ya. Ayo terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi nanti Bu Media, kalau Ibu Media istiqomah di atas tauhid, yang mengatakan Allah Rabbku, istiqomah, maka sebelum Bu Media meninggal, nanti datang malaikat. Malaikat akan bilang begini sama Bu Media. Sebelum malaikat maut ya Bu ya, datang. Bilang apa malaikatnya? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hei Bu Media,
Jangan kamu takut. Jangan kamu merasa sedih. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Masya Allah. Maka yang ada di pikiran Bu Media apa? Ya, yang ada di pikiran Bu Media apa? Tadinya kan orang kalau mau meninggal takut ya Bu ya? Takut ya Pak. Takut. Tapi begitu malaikat bilang begitu, apa yang ada di pikiran Ibu? Looking forward apa? Excited apa? Semangat. Excited. Suami udah gak dipikirin lagi. Ya, lu mau kawin lagi terserah dah, habis gue mati terserah dah ya. Anak, bahkan banyak orang mau meninggal kan ya takut. Takut apa? Ya Allah, amal saya gimana? Ya Allah, anak saya gimana? Ya Allah, suami saya gimana? Siapa yang ngurusin? Begitu Bu Media sedang mengalami hal itu, datang malaikat. Karena Bu Media istiqomah di atas tauhid, maka malaikat memberikan kabar gembira. Jangan takut Ibu. Jangan bersedih, surga telah dijanjikan Allah buat kamu. Otomatis ketakutan itu akan hilang. Yang ada di pikiran Bu Media adalah Allah, 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 pertemukan aku dengan Allah. Sudah tidak terpikirkan lagi dunianya. Ya, sudah tidak terpikirkan lagi bagaimana nanti. Karena sudah ada jaminan dari malaikat yang mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadisnya ada satu hadis yang hampir sama. Boleh Bu Media baca satu lagi? Seorang mukmin. Oke. Seorang mukmin jika dijemput kematian, dia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah Ta'ala dan karamahnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai daripada apa yang di hadapannya. Dia pun mencintai untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Masya Allah. Hadis Bukhari nomor 65. Sebelum meninggal, kita sudah diberi kisi-kisi dulu kabar gembira buat kamu. Kembali lagi ke Fussilat 30. Asal dia mengatakan apa Bu? Rabb kami ialah Allah. Dan dia istiqamah dalam pendiriannya. Kita lihat tafsir daripada surat Fussilat ayat 30. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira malaikat tersebut dikatakan ketika maut menjemput, ketika di alam kubur, dan ketika hari berbangkit. Yang dimaksud dengan istiqomah pada ayat Fussilat ayat 30, terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Apa yang disebut dengan alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu? Mereka orang-orang yang mengatakan Allah Rabbku dan kemudian mereka istiqomah. Maka ada 3 tafsir dari maksud daripada istiqamah pada surat Fussilat ayat 30. Yang pertama, istiqamah di atas tauhid. Jadi siapa yang istiqamah di atas tauhid, sebelum matinya nanti malaikat akan datang memberikan kabar gembira buat dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tadi dibaca oleh Ibu Media, ya, akan beri kabar gembira dengan keridhaan Allah dan karamahnya. Ya, sehingga dia senang akan berjumpa dengan Allah karena dia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Asal apa tadi? Istiqamah di atas tauhid. Sebagaimana yang katakan Abu Bakar As-Siddiq dan Mujahid. Kemudian yang kedua, istiqamah dalam ketaatan menunaikan kewajiban Allah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Qatadah. Di samping kita istiqamah di atas tauhid, agar nanti dapat kabar gembira. Bahkan berjumpa dengan Allah. Akan melihat Allah. Akan bahagia. Kita juga istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban. Allah berikan kita kewajiban-kewajiban, maka istiqamahlah di atasnya. Salat, puasa, zakat. Ya, Allah berikan banyak kita tugas-tugas, mesti istiqamah di atasnya. Yang terakhir, istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemputnya. Sebagaimana dikatakan Abu Aliyah dan As-Sudi. Al-Hasan Al-Basri ketika membaca Quran surat Fussilat ayat 30, ia berdoa. Hasan Al-Basri ini ketika dia baca surat Fussilat ayat 30, dia berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, berikanlah keistiqamahan kepada kami. Inilah poin yang kedua. Siapa yang istiqamah di atas tauhid, tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, bukan hanya tauhidnya, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah di lisannya saja, tapi juga ya
mengucapkan la ilaha illallah dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya, dalam keyakinannya, dalam ucapannya. Istiqamah di atas tauhid. Ini sangat penting. Karena tauhid adalah hak Allah. Tauhid adalah hak Allah. Bukan hanya dengan tauhid Anda bisa mendambakan menjumpa dengan Allah, tapi dengan tauhid itu Anda menjalankan hak Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah." Hai Muaz, apa hak Allah darimu dan apa hakmu dari Allah? Allah dan Rasulnya yang tahu, kata Muaz. Haqqullah 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah darimu adalah engkau menyembahnya dan jangan menyekutukannya. Hak Allah dari kita adalah kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Maka pantas kalau istiqamah di atas tauhid adalah sebagai cara jalan untuk menuju surga dan jalan cara untuk husnul khatimah dan jalan cara untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mati husnul khatimah tidak harus mati dalam keadaan sujud. Tidak harus mati dalam keadaan salat, tidak harus mati dalam keadaan puasa, tapi dia bisa mati dalam keadaan apapun selama positif. Yang penting dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat husnul khatimah, kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, adalah dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mati lagi main futsal nggak, Hardi? Ada kan? Ada. Ya, iya, lagi olahraga mati. Nggak apa-apa. Yang penting bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati lagi goreng lagi masak. Mati lagi, bisa aja mati dalam keadaan apapun, yang penting dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atasnya. Hati-hati. Jangan percaya sama dukun. Hati-hati, ya, ganti nama jadi paranormal. Jadi orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Ya, makanya disebut orang pinter dia. Ya, yang lain datang yang bodoh. Ya, penting bahas tauhid. Penting memperdalam tauhid. Karena tauhid bukan hanya sebab Anda bisa berjumpa Allah dan masuk surga, tapi tauhid juga adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalmu bisa hilang tanpa tauhid. Kita capek-capek tahajud, puasa dan lain sebagainya, tapi ternyata kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. "Lau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Hati-hati, kesyirikan menyebabkan hilangnya amal. Taib, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, mencintai perjumpaan dengannya. Kalau kita pengen berjumpa dengan Allah, mendambakan rindu berjumpa dengannya, maka mencintai perjumpaan dengannya dan mencintai amalan-amalan yang dicintainya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah." Siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Dan barang siapa mencintai membenci perjumpaan dengan Allah, Allah pun membenci perjumpaan dengannya. Jadi kalau Anda pengen mendambakan berjumpa dengan Allah, Anda harus punya kecintaan kepada Allah, kecintaan berjumpa dengan Allah. Ya Allah, pengen berjumpa denganmu. Ya Allah, aku mencintai perjumpaan denganmu. Tapi barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, Allah pun membenci perjumpaan dengannya. Nah, kalau kita mencintai perjumpaan dengan Allah, otomatis kita harus menjalankan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Anda cinta dengan suami Anda, ya Anda harus menghindari hal-hal yang dibenci oleh suami Anda, dan Anda harus
sering-sering menampakkan apa yang dicintai oleh suami Anda. Itu baru manusia. Gimana dengan Allah? Maka cinta kepada Allah mendorong seseorang melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Memacu seorang hamba melaksanakan amal ibadah sunnah dan mencegah berbuat hal-hal yang makruh yang tidak layak dilakukan. Maka katakan pada dirimu, apakah aku mencintai perjumpaan dengan Allah? Apakah sebaliknya kita malah membenci? Naudzubillah. Maka poin yang ketiga, ketika kita berharap mendambakan berjumpa dengan Allah, maka Anda harus mencintai perjumpaan dengannya dan juga mencintai amalan-amalan yang dicintainya. Ada satu buku bagus kalau nanti pulang ke Indonesia ya. Beli buku ini bagus nih, karya Adnan At-Tarsyah. Ini ensiklopedia yang dicintai dan dibenci Allah. Ini semuanya isinya, Bu. Isinya nih apa-apa yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau Anda benar-benar mencintai Allah dan berharap mendambakan berjumpa dengannya, Anda harus menjalankan apa-apa yang dicintainya. Nah, ini buku khusus tentang amalan-amalan yang dicintai Allah dan dibenci Allah. Contohnya Allah mencintai kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyakin itu baca. Kalimatani ya khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ada satu kalimat yang dicintai oleh Allah. Itu kalimat apa? Subhanallah, yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak-banyak baca itu. Kenapa? Karena itu termasuk kalimat yang dicintai oleh Allah. Ada lagi kalimat yang dicintai oleh Allah adalah apa? Mimma tala'at alaihi syams. Dalam riwayat lain, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemarin baru ada kajian saya ya tentang yaitu Allah mencintai surat Al-Falaq. Ternyata surat Al-Falaq tuh dalam sebuah riwayat, kalau Ibu baca dalam tafsir, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ya, karya Syekh Al-Munziri, atau di kitab ini Ibu akan nemuin ternyata salah satu surat yang dicintai Allah adalah surat apa tadi? Al-Falaq. Jadi ibu-ibu yang suka baca Al-Falaq jangan ini ya, jangan pesimis, ternyata itu surat yang dicintai oleh Allah. Maka begitu baca Al-Falaq nanti enggak glosor begitu aja. Ya, udah favorit tapi kagak ngerti. Nanti begitu baca Al-Falaq, Masya Allah, ini surat yang dicintai oleh Allah. Banyak, ya, banyak. Mudah-mudahan Ibu bisa lihat di marketplace ya. Di marketplace banyak tuh. Kalau di sana apa namanya, Hardi? Tokopedia ada. Apa ibu-ibu ya? Ya, ibu-ibu kalau beli gituan ya di Hongkong nggak ada ya. Ya, udah. Tokopedia aja biasanya, Pak. Nah, Tokopedia ya. Nah, nanti cari ya. Nanti ini apa? Bukunya bagus deh. Pokoknya amalan-amalan apa yang dicintai Allah, amalan-amalan apa yang dibenci oleh Allah ada di kitab ini. Ini khusus membahas amalan-amalan yang dicintai dan dibenci. Karena kita kan mencintai Allah. Kita mencintai pertemuan dengannya. Nah, bagaimana kita beramal yang dibenci? Maka di samping kita beriman, bertauhid, istiqamah di atasnya, kita juga harus mencintai perjumpaan dan mencintai amalan-amalan yang menyeru kepadanya. Banyak sekali. Di antaranya tadi hal-hal yang sudah saya sebutkan. Termasuk kalimat yang dicintai Allah, iftitah. Biasanya ibu-ibu iftitah baca apa? Ya, biasanya ibu kan iftitah baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Nah, ada lagi tuh iftitah yang dicintai oleh Allah. Apa tuh? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu termasuk kalimat yang terbaik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan ada 10 hal-hal yang membuat kecintaan Allah. Karena kita ingin berjumpa dengan Allah dan mencintainya. Ini kata Ibnu Qayyim. Saya akan sebutkan singkat-singkat saja karena pembahasannya banyak. 10 sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur
serta berusaha memahami makna-maknanya dan maksud yang terkandung di dalamnya. Jadi baca Quran bukan hanya sekedar baca, tapi dengan tafsirnya. Bagus baca tafsirnya. Makanya Ibnu Khubairah mengatakan manusia akan dijauhkan dari tafsir, karena kalau dia tahu tafsir, dia tahu kebenaran. Manusia kalau baca tafsir, dia akan tahu kebenaran. Maka sudah saatnya bukan hanya hatam targetnya, tapi paham. Nah ini kenapa, kata Ibnu Qayyim, sebab yang mendatangkan kecintaan Allah. Karena nggak mungkin, kalau Allah nggak cinta kita, ya gimana mau ketemu kita? Ya, Anda nggak cinta, gimana mau ketemu sama orang yang nggak Anda cintai? Maka ketika kita berharap mendambakan Allah, berjumpa dengannya, maka cintai amal-amal yang menujunya dan mencintai perjumpaan dengannya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah dan sudah amalan yang wajib. At-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal fara'id. Lakukan yang wajib dan yang sunnah. Tuh, menyebabkan Allah mencintai. Kemudian yang ketiga, senantiasa berzikir mengingat Allah dalam setiap kondisi. Baik dengan lisan, hati, perbuatan maupun keadaan. Karena kadar kecintaan tergantung pada berapa besar kadar zikir tersebut. Oh, Anda kalau senang sama orang kan senang nyebut. Saya senang sama Hardi, nyebut terus. Dikit-dikit Hardi, dikit Hardi. Lama-lama gue dibeliin tiket ke Hong Kong. Ya, karena sering disebut. Ya, itu baru manusia yang sering disebut suka ngasih. Gimana Allah? Anda sering nyebutnya, apa yang kagak dikasih, orang semuanya milik dia. Ya, ini yang ketiga nih. Maka makin banyak, makin mencintai Allah, Anda makin banyak berzikir. Keempat, mengutamakan segala yang dicintai Allah daripada apa yang kau cintai ketika hawa nafsu berkuasa. Selalu berusaha mencintai segala yang dicintainya meski harus melewati berbagai rintangan. Ya, untuk melakukan suatu kecintaan pasti ada pengorbanan. Ya, mencintai anak yatim pasti kudu sedekah, kudu ngurusin, kudu nyantunin. Ya, nah, jadi keutamaan segala yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ini kadang-kadang berbeda. Allah menyintai A, nafsu nyintai B. Maka kita ikutin Allah. Ya, ini sholat asar apa drakor? Ya tuh, ya. Maka sholat asar, dia pilih drakor. Ya, apa nih? Lanjutin mall belanja karena lagi ada sale-sale. Apa saya harus sholat dulu? Maka lebih mengutamakan apa yang dipilih oleh Allah. Ini sebab kecintaan Allah. Kemudian yang kelima, senantiasa menelaah, merenungi nama-nama dan sifatnya. Allah punya nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kita kenal dengan Asmaul Husna, pendalam. Ya, bukan hanya menghafal, tapi memahaminya, mengamalkannya. Yang keenam, mengakui berbagai kebaikan dan nikmat, ya baik sifat lahir maupun batin. Yang ketujuh, tunduk hati dengan segenap jiwa di hadapan Allah Ta'ala. Nanti makalahnya saya share ya ke Hardi atau ke Risa ya. Kedelapan, menyendiri bersama di saat turun. Yang tunggu apa? Tahajud. Ya, tahajud adalah bentuk bagian kecintaan Allah kepada hambanya. Kesembilan, senantiasa duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dengan jujur. Nah, duduk bersama orang-orang saleh. Ya, mudah-mudahan semua yang ada di sini adalah orang-orang yang saleh, yang pantas kita berduduk dengannya. Ya, memetik buah yang baik dari ucapan mereka. Kesepuluh, menjauhi semua sebab yang jadi penghalang antara hati dengan Allah. Inilah yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, ada 10 hal-hal yang membuat Allah cinta kepada dirimu. Dan kalau Allah sudah cinta pada dirimu, tentunya Allah mencintai perjumpaan dengan kita. Dan kita pun harus mencintai perjumpaan dengannya, maka kita harus melakukan amal-amal yang menyebabkan Allah mencintai kita. Kemudian yang keempat, ketika kita mendambakan berjumpa dengan Allah, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah. Dari Jabir rahimahullah, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW 3 hari sebelum wafat bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Jangan kita mati kita berprasangka buruk kepada Allah. Jangan. Ya, maka bagus kalau ada orang mau meninggal, kita apa? Kita motivasi amal yang pernah dia kerjakan. Ya, sebagaimana yang terjadi oleh siapa? Aisyah. Siapa yang nggak kenal Aisyah?
radhiyallahu anha yang sudah dijamin surga. Tapi sebelum dia meninggal datang Ibnu Abbas menghampirinya. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Memberikan motivasi kepada Aisyah tentang sebuah ayat yang turun karenanya. Bayangkan Aisyah radhiyallahu anha diberikan motivasi oleh Ibnu Abbas. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, dan banyak sekali orang-orang yang diberi motivasi tentang amalnya agar apa? Agar dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya Hardi mau meninggal, masa saya deketin ini, ingat nggak lu, dosa-dosa lu banyak banget tuh. Ya, dia Hardi langsung, ya takut pasti. Ya akhirnya lu celaka dan itu celaka dah gua dah. Saya ingetin dosa dia SMP SMA, tahu nggak lu mabok dulu lu, tahu mah parah lagi. Tapi begitu saya datang ke Hardi, ingat nggak kita pernah umroh bareng-bareng? Ingat nggak dulu kita haji? Masya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah ya. Hardi kan langsung kepikiran haji sama umrohnya. Ya Allah, mudah-mudahan haji umrohku balasannya surga. Ingat nggak kita itikaf dulu Ramadan sebulan? Ya ngayal aja ini ngayal. Saya tahu hari kejadian. Ya. Pernah ingat nggak kita dulu itikaf Ramadan 10 hari terakhir, Masya Allah. Ingat nggak dulu kita berlomba-lomba ya menghatamkan, menghafal dan lain sebagainya. Jadi motivasi itu. Langsung hari yang kepikiran apa, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Ini mah orang meninggal ditanyain, Pak toko sebelah buat saya ya. Wah, Masya Allah, bapaknya belum mati udah minta toko sebelah. Ya, ini bapaknya kagak mati ya, nyekek dia tuh. Dah. Dan ada satu hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi berprasangka baik kepada Allah. Tapi ingat, prasangka baik bukan berarti Anda berbuat jelek. Lagi mana saya berprasangka baik sama Hardi tapi saya melakukan apa yang tidak disukai oleh Hardi? Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, prasangka yang baik kepada Allah seharusnya disertai meninggalkan kemaksiatan. Nah, eta yang benar. Kalau Anda berprasangka baik kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan. Kalau tidak, maka itu termasuk sikap merasa aman dari azab Allah. Jadi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, masih hidup orangnya, ulama dari Riyadh. Jadi, prasangka baik kepada Allah harus disertai dengan melakukan sebab datangnya kebaikan. Dan sebab meninggalkan kejelekan, itulah pengharapan yang terpuji. Tuh, kalau berprasangka baik, tinggalkan keburukan dan lakukan kebaikan. Itu namanya prasangka baik. Sedangkan prasangka baik kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban melakukan yang diharamkan, maka itu adalah pengharapan yang tercela. Nggak benar. Kalau orang mengaku berprasangka baik kepada Allah, tapi ternyata dia banyak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya apa? Ini namanya prasangka baik yang tercela. Bahasa apa ini ya? Husnuzon, ya. Jadi Ibu, poin yang keempat, berharap mendambakan berjumpa dengan Allah, maka berprasangka baik kepada Allah. Tapi ingat, prasangka baik itu harus dibarengi dengan amal saleh, bukan dengan cara menjalankan kemaksiatan. Kemudian yang selanjutnya nomor 5. Siapa nih? Dah hilang ya share screen-nya. Hilang ya? Ada lagi nggak? Ada. Sudah ada, Ustaz. Sudah ada. Baca lagi dong. Bu siapa dong yang mau? Bu Hana. Bu Hana ada? Ada Pak Ustadz. Hana, taib. Ini apa nih? Ini saya ganti wallpaper. Ini apa nih? Ini Hong Kong juga ya? Ya. Lah dihilangin lagi share screen-nya. Adminnya siapa ini? Bu, tuh. Ya. Udah kelihatan nggak? Kelihatan ya, dulu, Hana? Silakan laksanakan. Yang mana Pak Ustadz? Nomor 5.
Oh, laksanakan sholat 5 waktu terkhusus sholat asar dan subuh. Kerinduan hamba kepada Rabb-nya terobati saat bermunajat kepadanya, terutama ketika menunaikan sholat, sehingga ia benar-benar selalu menunggu-nunggu kedatangan waktu sholat dan sangat menikmati saat menjalani. Coba saya tanya Bu Hana nanti sholat nggak? Insya Allah tepat waktu, Pak Ustadz. Tapi menanti-nanti nggak? Menanti-nanti. Ada satu sholat yang sering dinanti-nanti di bulan Ramadan. Oh, iya Pak Ustadz. Sholat maghrib. Ya, jadi kalau orang rindu sama Allah dan berharap perjumpaan dengannya, maka itu ada obatnya sebenarnya Bu Hana. Bu Hana rindu sama Allah, berharap berjumpa dengannya, mendambakannya, maka kerinduannya bisa terobati dengan cara sholat. Ya dengan cara apa? Sholat. Kenapa? Ya, nunggu-nunggu sholat waktunya. Ya, makanya Masya Allah ya, bagus banget orang punya sifat selalu menanti-nanti sholat. Asar jam berapa? Maghrib jam berapa? Isya jam berapa? Ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena itu obat kangen kita kepada Allah. Makanya Nabi SAW menggambarkan waju'ilat qurratu 'aini fis shalah, hiburanku adalah salat, penyejuk mataku adalah salat. Nabi bilang kepada Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, hibur kami dengan salat. Salat adalah penyejuk mata Nabi. Salat adalah bagian kekangenan seorang hamba muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manusia berdiri cuma 2 kali. Berdiri lagi salat, berdiri di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Siapa yang berdiri salatnya bagus, maka nanti mudah berdiri di hadapan Allahnya. Siapa yang berdiri salatnya jelek, maka nanti susah dia berdiri di hadapan Allah nanti. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 42 Allah berfirman, "Yauma yukshafu an syakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, khasyatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Nanti ada orang yang disuruh sujud malah tidak bisa dia bersujud. Disuruh sujud di akhirat nggak bisa sujud dia. Al-Qalam ayat 42. Jadi kalau Anda kangen sama Allah, mendambakan Allah, berjumpa dengannya, berharap, maka temui dia lagi sholat. Karena sholat adalah penyejuk matanya Nabi Muhammad SAW. Hiburannya Nabi SAW. Bahkan yang lebih hebat lagi ketika apa, Hana? Ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah lagi sujud, maka perbanyaklah faksirud doa. Maka perbanyaklah doa. Mumpung lagi sujud, banyakin doa. Lagi dekat sama Allah. Ya. Nah, ini sujud doanya subhana rabbil a'la doang. Ya, dari dulu tas ganti-ganti, doa sujud eta-eta kagak ganti-ganti. Ya, doa sujud tuh banyak yang diajarin sama Nabi, ada 6 kurang lebih. Nah, ada satu sujud doa favorit yang saya senang banget. Nanti saya share nih. Doa sujud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Allah maghfir li zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang dulu, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu doa sujud. Tapi doa sujud orang tahu cuma subhana rabbil a'la, dari dulu tas ganti-ganti, doa sujud kagak ganti-ganti. Ya, maka dalam kitab Salatul Mu'min Dr. Wahab Al-Qahtani, kalau mau subhana rabbil a'la dulu 3 kali baru doa yang lain. Seperti subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Kenapa banyak berdoa lagi sujud? Karena itu saat terdekat dirimu dengan Allah. Sebelum kau berjumpa dengannya, jumpai dia lagi sujud. Sebelum kau berjumpa dengannya nanti pada hari kiamat, ditampakkan wajahnya, maka tunduk dirimu di saat sujudnya. Minta kepadanya untuk berjumpa dengannya. Karena salat adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah bagi orang yang mendambakan perjumpaan dengannya.
Coba ya, ya dijelaskan. Nah, ini ya, berapa menit lagi, Di? Masih lama? 5 menit lagi, Ustaz. Kita lanjutkan Masya Allah, cepat amat ya. Si banyak nih materinya. Udah, tingkat aja dah ya. Dan selanjutnya, nah ini khususnya sholat apa tadi? Subuh dan apa, Hana? Subuh dan asar ya. Subuh dan asar tuh. Coba Hana baca lagi. Sesungguhnya kalian akan memandang Rabb kalian sebagaimana kalian memandang bulan ini. Kalian tidak berdesakan ketika memandang Allah. Jika kalian mampu untuk tidak melewatkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar dan subuh, lakukanlah. Jadi semua sholat harus kita kerjain. Lebih semangat, khususnya semangat sholat apa tadi? Asar dan subuh. Asar subuh ini paling males ya. Asar tanggung, subuh susah. Ya, nah ini ada keutamaan. Makanya kemudian Jabir membaca wasabihu bukratau wasila, dan bertasbihlah memuji Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi poin yang kelima, agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan ini berjumpa di dunia dalam sholat maksudnya ya. Dalam sholat, laksanakan sholat 5 waktu, terkhusus sholat asar dan subuh. Karena sholat adalah saat terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk kangen Anda, ya, lakukan dalam sholat. Kemudian yang keenam, yang berpuasa. Ini orang yang berpuasa bagus ya. Nabi SAW bersabda, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Gembira ketika berbuka puasa dan berjumpa dengan Robnya nanti bergembira dengan membawa pahala puasanya. Ya, ada 2 gembira. Kita sering dengar kalau bulan Ramadan, Ustadz nyebutin hadis ini. Ya, farhatani. Ya, ada 2 kegembiraan. Gembira ketika berbuka, gembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi yang rajin puasa, puasanya yang benar ikhlas karena Allah, bukan pengen langsing. Langsing mas set efek. Ya, yang utama adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Senin Kemis Nabi Daud ya karena Allah. Dan puasa nanti Anda akan bergembira ketika berjumpa dengan Allah membawa amalan puasa Anda. Nah ini, jadi kalian bawa hadiah nanti ketika berjumpa dengan Allah dengan membawa pahala apa tadi? Puasa. Kemudian ridho, yang meridhoi Allah, Islam dan Rasulullah, maka bagus setiap pagi sore baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tidaklah seorang hamba muslim mengucapkan pada saat dia memasuki waktu pagi dan memasuki waktu petang. Apa bacanya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka haqqan Allah yurdiyahu yaumal qiyamah, melainkan merupakan hak Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat kelak. Rajin-rajin baca raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya setiap pagi dan sore, maka hak Allah untuk meridhoi kalian. Ya gimana masuk surga, mau berjumpa Allah kalau kalian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya diridhoi, baca doa ini setiap pagi dan sore. Kemudian ya, nah ini salah satu doa yang bagus yang terakhir. Ya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik, dan aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Nih, yang hafal doa ini bagus banget nih. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik, dan aku mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Minta kepada Allah lagi sujud sebelum salam, antara azan dan qomat, ketika hujan turun, pokoknya di waktu-waktu mustajab doa. Supaya apa? Supaya bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kerinduan dan berjumpa dengannya. Was'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Inilah 8 hal yang bisa saya kumpulkan agar kita dimudahkan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Taib, silakan Ardi kalau ada yang nanya. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz Agus Hendra yang sudah berkenan untuk memberikan nasihat
dengan begitu semangat kepada kita sekalian. Ini auranya walaupun jarak kita berpisah jauh satu sama lain, tapi getarannya terasa ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kami persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Hendra, Ibu Bapak bisa menggunakan chat di kolom komentar atau bisa bertanya langsung menggunakan fitur raise hand. Termasuk yang di Facebook. Nggak ada kali, jangan dipaksa. Nah Ustadz, ini ada materi yang menarik sebagai tazkirah bagi kita terkait dengan perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah dalam konteks yang Ustadz jelaskan di akhirat. Apakah bisa misalkan kita sebagai hamba yang beriman itu juga bisa berjumpa dalam konteks bukan maknawi? Apakah memungkinkan kita bisa berjumpa dengan Allah ketika di dunia ini? Mungkin bukan dalam bentuk wujud, tapi dalam bentuk lain. Ya. Pernah Nabi dalam mimpi, tapi itu Nabi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjumpai Nabi. Akan tetapi bagaimana dengan kita? Kita bukainya hamba yang nggak pantas ya, nggak pantas. Itu Nabi SAW. Maka ulama kebanyakan menghindari karena gini loh. Bisa nggak setan ngaku jadi Allah, Hardi? Bisa, Ustaz. Bisa. Kalau menyerupai nggak bisa. Tapi kalau ngaku bisa. Ya, jadi ada setan nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW, tapi setan bisa ngaku jadi Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ditakutkan ya ketika dia berjumpa menurut prasangka dia, oh ini Allah ya, padahal ini akhirnya jadi apa? Jadi fitnah ya, jadi fitnah. Dan bahkan ada orang yang katanya berjumpa Nabi dalam dia berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga. Padahal Fatimah setelah Nabi meninggal nggak pernah melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Ya, jadi kalau lewat mimpi mungkin berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja harus dilihat apa ciri-cirinya sesuai di hadis kan? Apa ciri-cirinya? Yang pasti nggak pernah salah ketemu Nabi adalah para sahabat, karena dia pernah lihat. Kalau dia pernah lihat, ya pasti nggak pernah salah, karena pernah lihat. Tapi kalau kayak kita berjumpa dengan Nabi, maka harus ditanya seperti apa fisiknya. Maka harus dilihat dari kitab-kitab hadis, khususnya kitab Syama'il Muhammadiyah tentang ciri-ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang secara fisik nggak mungkin lah. Tapi gimana secara ma'nawi? Wallahu a'lam. Ada pernah di dalam mimpi, tapi itu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lebih baik fokus sekarang dalam amal saja. Dalam amal, bagaimana cara-cara berjumpa dengan Allah, yang intinya jalankan perintahnya, jauhi rintangannya, larangannya, sebagaimana 8 hal tadi yang sudah dibahas. Saya pada lagi nanya. Syukran, Ustaz. Oh iya. Ini sebagai tazkirah bagi kita bahwa Allah tidak berwujud, tapi kita bisa bertemu dengan Allah dengan cara yang lain. Ada ayat samawi, ada ayat kauni. Ayat-ayat Allah yang bisa kita rasakan melalui kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran, sebagai sumber kebenaran sebagai orang beriman. Dan yang kedua ayat kauniyah, ciptaan, langit, bumi, gunung, pepohonan, seluruhnya bertasbih menyebut nama Allah. Dari sanalah kita bisa bertemu dengan Allah secara tidak langsung melalui ciptaannya. Ada Ibu Media Putri yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan Ibu. Bu Media, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardi. Yang mau saya tanyakan ini Pak, waktu itu kan Nabi Musa waktu dia menerima wahyu itu
bertemu dengan Allah itu dalam bentuk hijab, katanya ada hijabnya. Nah, apakah nanti di surga itu nanti kita bertemu dengan Allah dengan pakai hijab juga atau gimana kondisinya? Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh saya selalu ingat tuh surah Al-Fajr Pak Ustadz, tentang yang irji'i ila rabbika, Allah mengajak kita jiwa yang tenang gitu ya. Iya. Nah, itu kan sebelum masuk surga itu gitu. Ya, itu lagi meninggal, lagi syakaratul maut. Nah, itu dalam sakaratul maut ya Ustadz ya? Iya, jadi ada dua kalimat syakaratul maut itu. Yang tadi yang pertama saya kasih Bu itu, yang tadi tuh apa tadi tadi ya tadi yang di surat Qiyamah ya kan ya? Ya, yang pertama tadi yang saya bilang sama Ibu di dalam yang tadi istiqomah ya, istiqomah. Yang istiqomah tadi, jadi gini, kalimat udah cukup pertanyaannya dua Bu? Satu sebenarnya. Oh ya, dua benar. Ya. Apakah kita bertemu Allah dengan menggunakan hijab juga? Yang kedua, hubungan dengan surah Al-Fajr itu kan seakan-akan sebelum masuk surga gitu loh. Kalau kita lihat artinya kan sebelum kita masuk surga, Allah bilang, yuk mari ikut aku gitu loh. Maksudnya jiwa yang tenang, maksudnya masuklah ke dalam surga berjamaah gitu. Berarti kan sebelum di surga. Kalau dalam ayat Al-Fajr ini, sementara kan Allah itu bertemu dengan hamba-hambanya dalam surga. Jadi apa sih dua ini apakah berbeda atau gimana menurut Pak Ustadz? Yang ini dulu, yang pertama, yang kedua dulu ya. Jadi di dalam kitab tafsir bahwa yang disebutkan kalimat ketika malaikat menyambut kita kematian itu ada dua. Yang pertama yang tadi yang surat Fussilat ayat 30 ya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang kedua adalah yang tadi, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dalam sebuah hadis riwayat yang panjang ada lagi ya ayyuhatan nafsul khabis, wahai orang yang berjiwa jelek. Nah, itu buat orang-orang kafir. Tapi buat orang yang beriman, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah. Jadi pernah ada satu bahasan tafsir tentang di surat Al-Fajr yang tadi Ibu Media tanyakan. Coba kalau Ibu lihat di tafsir Ibnu Katsir deh, Bu. Ya, nanti Ibu bisa temukan bahwa kalimat itu diucapkan oleh malaikat ketika kita mau meninggal. Ketika kita mau meninggal. Gitu. Jadi ada dua kalimatnya. Yang pertama surat apa tadi? Al-Fajr. Ya, Al-Fajr. Yang kedua yaitu surat Fussilat ayat 30. Ya, ayat 30. Jadi itu bukan di sana Ibu ya, tapi di mana? Di dunia ketika kita mau meninggal. Nah, kalau Ibu Media punya tafsir apa di rumah? Saya punya di tafsir ini, saya punya Quran Tadabbur Ustadznya Firanda. Bagus, itu lihat deh. Ya. Ini yang juz amma, yang tafsir juz amma, coba. Ustadz Firanda ada bikin buku tafsir kan? Ya, tafsir juz amma. Nah, itu Ibu lihat deh tentang surat Al-Fajr tafsirnya. Bagus deh di situ. Ibnu Katsir ya Pak Ustadz ya? Bukan. Itu tafsir Ustadz Firanda aja. Yang Ustadz Firanda aja. Ibnu Katsir kan ada dua. Dia punya, ada Saidi juga, ada Ibnu Katsir. Dia ada punya tafsir ini. Jadi kalau itu ada ringkasan kalau itu ringkasan. Tapi kalau Ibu punya yang tafsir Ustadz Firanda bagus. Itu dia sudah mengumpulkan dari berbagai macam tafsir. Ya. Nah, dan saya juga bahas tafsir beliau karena bagus. Nah, diantaranya yang saya ini ingat bahwa itu diungkapkan ketika nyawa akan berpisah. Masya Allah ya. Terus yang pertama tadi apa saya lupa? Ini Musa ya, Nabi hijab. Pertama, sebagaimana disebutkan oleh Hasan al-Basri bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala ya, kata Hasan al-Basri dalam tafsir Al-Qur'an al-Azim Ibnu Katsir, dinukil juga dalam kitab Zadul Masir, disebutkan bahwa nanti Allah itu akan menyingkap hijabnya, yakshiful hijab. Ya, fayanzuru ilaihil mu'minun wal kafirun. Allah juga akan memperlihatkan kepada orang mukmin dan orang kafir. Akan tetapi kemudian ya orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala, wa yanzuru ilaihil mu'minun, dan orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hijab di sini penutup ya Bu ya. Hijab di sini penutup. Jadi Allah menutup diri dulu, kemudian nanti orang-orang kafir tidak akan pernah bisa melihatnya,
tapi orang mukmin akan dibuka oleh Allah, akan membuka hijabnya sehingga orang-orang mukmin beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Hasan Al-Basri, pada pagi dan petang. Pada pagi dan petang, ya. Ini kata Hasan Al-Basri dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi nanti awalnya pakai hijab dulu tertutup, kemudian akan Allah buka hijabnya, tapi orang kafir tidak akan pernah bisa melihatnya, dan orang mukminlah yang akan melihatnya. Kapan? Di waktu pagi dan sore, insyaallah. Jazakallah khairan. Wa iya. Syukran. Terima kasih Ibu Media dan juga jawabannya untuk Ustadz Agus yang memantik kita untuk bisa mengeksplor lebih jauh Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nah, Ibu Bapak, kami persilakan jika ingin ada yang bertanya secara langsung dan juga teks di kolom. Nah, ini sudah ada yang masuk pertanyaan dari Ibu Sinta Resmi, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kita tetap bisa mengamalkan, mendambakan berjumpa dengan Allah, terutama ketika tertimpa ujian yang dirasa berat sekali? Baik, justru salah satu bagian cinta kepada Allah adalah ketika seorang kena musibah. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang sebab sabar, bahwa Allah kalau mencintai seorang hamba maka dia akan menguji. Justru ketika ibu sedang tertimpa musibah, Allah sedang mencintai ibu. Ya, karena musibah itu termasuk menghapuskan dosa, menaikkan derajat manusia. Ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minat fi nafsihi wa fi nafsi wa malihi wa waladi hatta yalqallahu ma'ali khati'ah. Cobaan itu akan selalu datang pada muslim dan muslimat, pada badannya, pada hartanya, pada anaknya, sampai dia nanti ke hadapan Allah berjumpa dengan Allah tidak ada dosa lagi sedikit pun. Ya, maka salah satu tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah Allah memberikan ujian kepadanya. Dan manusia paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Para nabi. Ya, para nabi, lihat, nggak ada nabi yang nggak ada diuji. Ya, Nabi Muhammad SAW kayak apa ujiannya? Nabi Yusuf alaihissalam kayak apa ujiannya? Nabi Ayub alaihissalam kayak semua diuji. Makanya kalau ibu lagi kena musibah, ingat Allah sedang mencintai ibu. Allah sedang mencintai ibu. Maka disuruh ibu untuk bersabar, disuruh untuk sholat, disuruh untuk bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau gimana Pak Ustadz supaya kalau kita lagi kena musibah kita tetap ya ingat Allah dan mendambakan perjumpaan dengannya? Justru ibu lagi dicintai oleh Allah ketika kena musibah. Banyak ya keutamaan kena musibah itu banyak banget. Ya bahkan Masya Allah ya hidayah, kata Umar bin Khattab, hidayah, bahkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ya orang kena musibah itu pahalanya tanpa hisab, orang yang sabar itu pahalanya tanpa hisab, tanpa batas, nggak ada takaran. Jadi ibu sedang diberikan pahala yang besar. Bahkan dalam sebuah riwayat Allah mensiapkan sebuah tempat di surga yang tidak bisa dimasuki dengan sholat, tidak bisa dimasuki dengan puasa, tapi hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang terkena musibah. Ya makanya orang kena musibah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia sabar tentunya. Lanjut. Syukran, jazakumullah khair, Ustaz. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Ibu Nur Halimah, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Mau bertanya Ustaz, apakah nanti kalau bertemu dengan Allah itu wajah kita dirubah jadi bidadari gitu kayak gimana? Ibu lebih cantik dari bidadari. Bidadari itu diciptakan oleh Allah hanya untuk di surga saja. Dan dia tidak beramal. Kalau Ibu Nur Halimah diciptakan oleh Allah dengan cobaan, dengan susah payah, maka Ibu akan lebih cantik nanti di akhirat nanti. Ya, Ibu adalah pimpinan para bidadari. Ya, jadi ada sebuah bahasan yang dibahas oleh Imam Al-Qurtubi tentang bagaimana keadaan manusia nanti di akhirat
buat para wanita disebutkan dia akan lebih cantik daripada bidadari. Karena bidadari diciptakan dia diciptakan tidak ibadah dia. Dia diciptakan ya emang untuk surga. Sedangkan kita masuk surga dengan apa? Dengan susah payah, kerja keras, melakukan amal-amal, dan tadi yang saya sebutkan 8 amal itu. Maka insya Allah Bu Nur Halimah, Anda akan lebih cantik daripada bidadari. Dan nggak ada nenek-nenek di surga ya. Ya nggak ada. Ya nenek-nenek udah blokir di sana, diblokir ya. Semua akan jadi muda. Semua tingginya akan seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya Nabi Adam itu berapa hasta ya? Kurang lebih sekitar 10 meter ya tinggi kita nanti. Ya wah, orang di surga wanita dunia yang masuk surga akan lebih cantik daripada bidadari. Setahu saya Ibnu Imam Al-Qutubi membahas tentang masalah itu. Ibu ya? Bu. Iya, ya. Masya Allah. Ini kayaknya ibu-ibu di Hongkong nggak mau kalah parasnya sama bidadari ini. Jangan lupa beli skincare kalau gitu. Ada di chatting nih dari Bu Lifah ya. Ada dari Bu Lifah. Ustadz izin bertanya, apakah ada batasan waktu tidak Ustadz? Allah membuka wajahnya ke kita di surga lapis berapa atau semua lapisan bisa melihat? Mendingan kita masuk dulu, nanti kita bareng-bareng lihat. Ya. Iya. Jadi saya nggak bisa jawab ini Bu ya, nggak bisa jawab. Di lapisan berapa? Yang pasti surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Di atasnya ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ibu tanya ada batasan waktu tidak Ustadz? Ya tadi saya bilang Hasan Al-Basri mengatakan setiap pagi dan sore. Berarti kita melihat Allah setiap pagi dan sore, itu yang pertama. Yang kedua, setiap hari Jumat. Jadi nanti ada level-levelnya, yang dalam Jumat saja atau setiap hari pagi dan sore. Kemudian di surga lapis berapa atau semua lapis bisa melihatnya, wallahu a'lam. Tidak ada pembahasan tentang masalah itu. Ya, intinya masuk surga aja dulu ya. Ya, masuk surga aja dulu. Insya Allah nanti kita bisa merasakannya. Amin, insya Allah. Ada pertanyaan dari Ibu Heni Romayanti. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, kalau kita pertama belajar tentang Islam, apa dulu yang harus kita pelajari atau yang harus kita lakukan agar kita dapat masuk surga Allah? Yang utama adalah tauhid tentunya. Ya, tauhid itu adalah hak Allah. Hak tauhid adalah salah satu dari bentuk pengamalan kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid itu berisi tentang apa-apa hak-hak Allah. Ya, bagaimana cara menyembahnya dan terjauhi kesyirikan. Maka ibu bagus kalau beli kitab tauhid. Ada kitab tauhid bagus ya, karya Ustadz Firanda bagus sekali, 3 jilid itu. Ya, 3 jilid. Ibu bisa beli di online. Kitab tauhid Ustadz Firanda. Bagus ya, bagus, bahasanya gampang, mudah, dan saya lihat cerdas ya, cerdas. Jadi ibu bisa beli buku tauhid karya beliau. Jadi kalau orang hijrah, pertama kali yang harus dia pelajari adalah tauhid. Sedangkan selanjutnya adalah sholat, ya, sholat, tauhid dan sholat. Ya, ini 2 hal yang sangat penting untuk orang yang, karena sholat ini kan pertama kali ditanya nanti setelah tauhid. Dan makanya sambil jalan tauhid yang paling kencang. Nah, sholat kan udah ada perintahnya sholat ya. Ibu tetap jalankan terus. Nah, sambil mempelajari, membenahi sholat juga. Untuk sholat bagus beli kitab namanya Ensiklopedia Sholat karya Dr. Wahab Al-Qahtani. Ya, itu penerbit dari pustaka Ibnu Katsir. Bagus untuk wawasan sholat ibu. Atau ya ada buku juga dari Ustadz Firanda namanya Bekal Sholat. Atau kalau mau yang gretongan ada aplikasi. Namanya aplikasi Bekal Sholat. Silakan ibu, ada aplikasi Bekal Sholat. Ibu bisa lihat ya, bagus-bagus. Ya, jadi tauhid yang utama untuk ketika seseorang ingin belajar Islam pertama kali. Karena sholat sudah datang perintahnya, maka sholat tetap terus dilaksanakan. Nggak boleh tauhid dulu, sholat kagak ya, jangan ya. Tauhid diutamakan, sholat terus dilaksanakan. Lanjut. Dari Bu Heni,
Kalau sholatnya surahnya cuma hafal 3 surah, gimana Ustaz? Nggak masalah, ya nggak masalah. Yang penting kalau Ibu Heni hafal cuma 3 surat, belajar tafsir dari 3 surat tersebut. Kalau Ibu belajar tafsir tentang surat Al-Ikhlas, ingat loh, ada sahabat Nabi masuk surga gara-gara sering baca Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama dia baca Al-Ikhlas dulu baru surat lain. Rakaat kedua dia baca Al-Ikhlas dulu baru surat lain. Kemudian makmumnya pada protes. Ya cari aja imam yang lain kalau nggak mau saya baca Al-Ikhlas terus. Akhirnya dia ditanya kenapa dia baca Al-Ikhlas. Hubbuka iya, aku cinta kepada Al-Ikhlas. Hubbuka iya ka adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Tuh. Jadi kalau Ibu hafal cuma 3 surat, maka harus diperdalam 3 surat itu. Apa keutamaannya, apa tafsirnya. Seperti Falak. Falak disebut surat yang dicintai Allah. An-Nas termasuk surat terbaik. Maka anggap Ibu hafal Al-Ikhlas, Kulhu, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Perdalam 3-3-nya. Tahu tafsirnya. Jadi bacanya tuh ini nikmat gitu loh. Ya. Nah, syukur-syukur nanti dibukakan pintu hafalan lagi oleh Allah. Insya Allah. Terus? Syukran Ustaz. Ada dari Ibu Rati Hongkong. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Gimana caranya kita memberikan masukan ke orang-orang yang apa-apa pergi ke orang pintar? Wah, atau dukun, supaya kata-kata tidak menyinggung beliau dan kita tidak dibilang sok tahu. Sebenarnya untuk masalah ini adalah masalah tauhid, masalah yang berbahaya. Orang datang ke dukun, datang saja tanpa mempercayainya, tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Baru datang saja. Bagaimana kalau dia percaya? Waqad kafara bima anzala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya adalah Al-Quran. Ya, jadi ini bahaya buat dia. Jadi Ibu katakan sama dia, saya sayang nih sama Ibu nih. Saya sayang nih sama Ibu nih. Saya nggak mau Ibu amalnya hilang. Saya nggak mau Ibu nanti, ya jadi dengan kata-kata yang baik sambil makan. Ingat ada 3 cara menasihati seseorang, kata Imam Ahmad. Yang pertama ilmu sebelum ngomong. Ilmu sebelum ngomong. Ibu harus pastikan Ibu punya ilmunya. Jadi Ibu bikin bahasan dulu, contekan dulu. Ya, yang kedua baik lagi ngomong. Setelah Ibu punya ilmunya, udah ngumpulin materinya tentang dukun dan bahayanya, Ibu sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, sabar habis ngomong. Sabar habis ngomong. Ini yang berat. Biasanya orang kagak sabaran. Maunya orang cepet-cepet aja nurut sama dia. Sabar habis ngomong. Jadi Ibu sabar setelah memberitahu. Sambil mendoakan terus. Semoga Ibu ini diberikan hidayah. Jadi harus dikasih tahu dengan 3 cara tadi. Ilmu dulu sebelum ngomong. Baik lagi ngomong. Dan sabar habis ngomong. Dia sambil terus mendoakannya. Tapi harus dikasih tahu. Kasihan. Ya, karena sholatnya selama 40 hari yang dikerjakan, itu akan skip, tidak dihitung. Apalagi kalau sampai dia percaya kepada perkataan-perkataan dukun. Ini tugas yang panjang buat semuanya ya. Masih banyak orang-orang yang terpedaya dengan tipu daya dukun tersebut. Atau Ibu kasih tulisan-tulisan di WA ya, di Japri atau kasih buku ya, atau apalah dengan cara yang baik. Kalau saya lebih suka menyampaikan dengan cara yang baik sambil makan-makan ya, apalagi ditraktir, dia senang tuh. Kalau ditraktir dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya, traktir makanan enak, Ibu ngomong gitu. Itu ilmu, kemudian baik lagi ngomong dan sabar habis ngomong. Lanjut. Baik, ada 2 pertanyaan terakhir. Pertama saya ingin mempersilahkan Mas atau Bapak Bakhtiar Ichwan dari Tuban yang ingin bertanya secara langsung. Silakan Pak. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum, jazakumullah Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ikhwan? Iya, saya mau bertanya Pak, bagaimana cara kita membayar kafaroh ketika kita mengingkari janji kita kepada Allah itu berkali-kali. Oke. Terima kasih. Kafarohnya apa Pak? Contohnya Bapak janji apa? Nazar maksudnya? Ya seperti nazar Bapak. Nazar.
Hukuman nazar itu ada 3 kafarahnya, ada kafaratul yamin. Yang pertama, Bapak ngasih makan 10 orang. Yang kedua, kalau nggak bisa, kasih pakaian 10 orang. Kalau nggak bisa juga, puasa 3 hari berturut-turut, Pak Ikhwan. Ya, itu satu nazar ya, Pak. Berapa kali nazar, Bapak? Ya, saya ingat itu ya sekitar 4 kali itu gimana? 4 berarti 40 fakir miskin. Kasih makan ya, Pak. Kasih makan. Kalau nggak bisa, kasih pakaian. Kalau nggak bisa juga, puasa 3 hari berturut-turut, berarti 3 kali berapa tadi? Kali 4, 12 ya, Pak. Oh, gitu ya. Itu namanya, puasanya gimana? Puasanya itu dari mazhab lain itu kan ada yang berturut-turut, ada yang tidak. Boleh terhenti kalau ada uzur syar'i. Misalnya uzur syar'i, Bapak sakit, boleh berhenti, lalu dilanjutkan. Kalau ibu-ibu kan uzur syar'i itu kayak haid ya, Pak ya. Boleh dia boleh nanti diterusin. Tapi kalau saya pernah menyuruh seorang teman saya di Mesir yang dokter untuk mencari pembahasan tentang 3 hari berturut-turut ini. Kemudian dia tidak temukan kecuali ada uzur. Jadi kalau Bapak tiar ikhwan sakit, lanjutin lagi nanti setelah sehat. Ya Pak ya. Tapi paling gampang sebenarnya kalau nggak mau capek, kasih makan Pak. Kasih makan orang miskin ya. 10 orang. Berarti kalau 4 kali 40 orang. Ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, syukran Ustaz. Karena keterbatasan waktu, kita ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Puput Utami. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana memaintain atau membakar semangat untuk selalu istiqomah dalam melakukan amal soleh? Karena yang namanya diri ini ada kalanya semangat melakukan amalan-amalan sunnah, ada kalanya sholat nggak concern, baca Quran nggak rutin, skip menggali ilmu dan sebagainya. Sedangkan takut setiap amalan-amalan kita tidak diterima Allah Ta'ala. Baik, ya, bagaimana cara kita istiqomah dalam melakukan amalan? Yang pertama, lakukan amalan itu adalah sekemampuannya. Jadi ibu lebih baik sedikit-sedikit, ya sehari berapa ayat, ya tapi rutin. Ahabul amal ilallah adwa muhawain kallah. Amal itu yang disukai itu sedikit tapi terus menerus. Yang kedua, ibu sering-sering baca sejarah orang-orang saleh. Bagaimana orang-orang saleh melakukan amal ibadahnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah Ibu Puput banyak berteman dengan teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik ini akan menarik untuk melakukan amal-amal soleh. Kemudian juga ya Bu Puput ya banyak ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak konsep-konsep menjaga agar kita istiqomah. Ada kurang lebih 4 konsep tadi. Bahkan membaca Quran dan artinya dan tafsirnya itu termasuk konsep istiqomah. Bu Puput baca 1 ayat, ngerti, paham, ngamalin, itu cara untuk istiqomah. Karena Al-Quran itu obat. Ya, kemudian baca sejarah orang-orang saleh, beraya dalam ibadah, berteman dengan orang-orang saleh, kemudian ya apalagi banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lakukan amal semampunya, yang penting sedikit tapi rutin. Ya, witir 1 rakaat tapi tiap hari. Duha 2 rakaat tapi tiap hari. Ya, sekali duha 8 tapi dia mulai lagi tahun depan. Nah, ini akhirnya dia skip nanti banyaknya. Jadi capek. Jiwa ini suka bosan. Maka diatur caranya. Maka kata Umar bin Khattab, kalau kita lagi futur ya. Futur ini banyak sebabnya. Ya, banyak sebabnya. Ya, nah, kalau lagi semangat, jalanin yang wajib dan yang sunnah. Tapi kalau lagi futur, kerjakan yang wajib. Jangan sampai tinggalkan yang wajib. Kalau lagi semangat, kerjakan yang wajib dan sunnah. Tapi kalau lagi futur, kerjakan yang wajib. Jangan sampai. Nah, futur ini ada 3 model. Ada yang memang dia bisa balik lagi, ada yang nggak bisa balik lagi, ada yang bisa balik lagi bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini bagaimana dia menyikapi sikap futur itu.
Ada satu video mungkin yang Ibu bisa lihat di Zayan TV. Saya ada YouTube namanya Zayan TV. Ibu Puput bisa lihat bisa lihat di Zayan TV saya berbicara tentang futur. Bisa dilihat nanti ada video saya tentang masalah apa tadi, futur. Ya, Zayan TV. Nah, Ibu bisa lihat di Zayan TV. Saya ada podcast, saya ada juga tausiah-tausiah. Dan satu bahasan yaitu tentang masalah futur dan bagaimana cara menanganinya. Baik, ya, mudah-mudahan dimudahkan Ibu Puput untuk bisa istiqomah. Ingat baca Quran satu ayat ngerti, paham, sama tafsirnya, insya Allah itu akan jadi obat. Ya. Terus tadi ya baca sejarah orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh, banyak istighfar, kemudian lakukan amal semampunya. Ada lagi habis? Hai Ustaz, karena keterbatasan waktu kita cukupkan nih, kalau nggak di stop bisa sampai subuh mungkin. Nah, di akhir kita meminta Ustadz Agus untuk memberikan kata penutup, closing statement, dilanjutkan dengan doa bersama. Tafadhol Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita pasti berharap berdambakan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya apa yang sudah kita lakukan untuk berharap berjumpa dengan Allah tersebut. Tentu ada banyak tugas yang harus kita lakukan agar kita bisa berjumpa dengannya. Berjumpa dengan Allah entah mungkin kapan kematian kita dan di akhirat, tapi kita bisa menjumpai Allah dengan cara baca Al-Quran, ya, lihat tafsirnya, kemudian juga sholat, ya, jumpai Allah dan minta kepada Allah lagi sujud. Karena saat terdekat seorang hamba kepada Allah ada lagi sujud, maka perbanyaklah doa. Maka sebelum ada pertemuan akbar, sebelum ada temu kangen dengan Allah di akhirat, maka temui dulu Allah Subhanahu wa taala lewat Quranul Karim, lewat kitabnya, lewat sujud dengannya dalam salat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'arana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Hardi dan teman-teman semuanya. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya. Terima kasih buat dompet du'afa. Semoga kita dimudahkan untuk bisa istiqamah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.